Bapa di sorga, biar Engkau selidiki setiap ledungan hati kami. Apakah Engkau lebih dari jantung kami, lebih dari setiap tarikan napas kami? Kalau itu hanya sekedar pujian yang keluar dari mulut kami, betapa naibnya diri kami di hadapan-Mu. Biar hari ini Tuhan kami mau belajar untuk Engkau sita kehidupan kami sepenuhnya. Sebab kami tidak punya hak hidup selain kami mengabdi dan melayani Engkau sampai akhir hayat hidup kami. Tuhan berkati kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Tuntun hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, berbicara dan berkata-katalah. Biar Roh Kudus yang mengambil alih seluruh rangkaian pemberitaan firman dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabar? Bisa dilewati. Hari ini gereja memperingati perayaan Natal. Dan tanpa kita sadari kita sudah di penghujung dari tahun 2025. Hari ini tanggal 21 Desember, berarti 10 hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Setiap di dalam bulan Desember, tentu gereja-gereja Tuhan mempersiapkan diri dan waktu bagaimana menyambut Sang Mesias yang dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Termasuk GSKI Rehoboth Bekasi dengan nuansa Natal, backgroundnya menurut saya luar biasa, bagus, elegan. Kiranya ini terus dipertahankan Pak Riko selaku gembala. Ini menurut pengamatan saya, ya kan? Pagi ini kita akan belajar dengan seorang wanita, yaitu Maria, yang saya beri tema Sang Pahlawan Iman. Untuk mengawali pemberitaan firman ini, saya mengajak Bapak Ibu kita membuka Alkitab di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang 38. Tentu saya akan membaca ayat demi ayat, tetapi saya mengajak Bapak Ibu untuk kita saling bergantian. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu yang ganjil sampai ayat yang ke-38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Kata malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan menganugerahkan kepadanya tata Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?"
Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Kita sudah mendengar kisah bagaimana kelahiran Yesus berulang-ulang. Mungkin di antara kita yang hadir pada saat ini sudah merayakan Natal mungkin belasan kali, puluhan kali. Bahkan mungkin di antara kita yang sudah berumur sudah ratusan kali. Tetapi pada saat ini kita mau belajar dari seorang wanita yang bernama Maria. Kisah kelahiran Tuhan Yesus ini harus kita tangkap dengan makna yang benar. Khususnya ketika kita menyambut perayaan Natal. Sebab di balik kisah ini, Sang Juru Selamat akan dilahirkan di dunia ini, yaitu Kristus dari seorang wanita yang sederhana, yang kita kenal sebagai Maria. Kenapa kita mencatat dan melihat bahwa Maria ini dikatakan hebat, agung dan mulia? Karena ia mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Dari sekian ratusan juta atau puluhan juta pada waktu itu, di antara wanita yang hadir hanya seorang wanita yang dipilih, yaitu ketika malaikat datang. Dia berkata, "Hai Maria, engkau mendapat kasih karunia." Dan Maria tidak tahu dan tidak mengerti apa arti dari salam itu. Dan malaikat lebih lanjut menceritakan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian dalam percakapan tersebut Maria berkata, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi kepadaku? Karena aku belum bersuami. Aku baru bertundangan." Sebab dalam tradisi bangsa Yahudi, masa pertundangan itu sudah dianggap sebuah pernikahan. Tetapi mereka tidak boleh hidup bersama sebelum dilangsungkan pemberkatan nikah. Tetapi Maria ini mendapat jawaban dari malaikat Gabriel bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan engkau akan memberi nama itu. Anak itu adalah Yesus karena dialah juru selamat. Lewat percakapan tersebut Maria berkata, "Jadilah padaku, sebab sesungguhnya aku ini hamba." Lalu malaikat meninggalkan dia. Ternyata di balik konsekuensi kasih karunia itu ada harga yang harus dibayar oleh Maria. Harga dari kasih karunia itu adalah pertarungan segenap hidup dari seorang wanita, yaitu Maria. Ia bersedia dan ia mau menyambut kasih karunia itu dengan hati yang lapang. Dia berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat Allah meninggalkan dia. Ketika Maria mengatakan dia hamba Tuhan, berarti hidupnya disita oleh Allah sepenuhnya. Dia tidak punya hak hidup. Tidak punya hak hidup. Hidupnya hanya bagi Tuhan dan kepentingan Tuhan sesungguhnya. Justru dia mendapat kasih karunia bukan berarti dia mendapat fasilitas kemudahan hidup. Justru dia dibawa kepada bagaimana hidupnya disita oleh Tuhan sepenuhnya.
Inilah resiko dari kehidupan seorang wanita yang disita oleh Allah. Apa yang terjadi kalau ketika malaikat Tuhan datang kepada kita dan dia berkata hal yang sama? Apakah hidup kita lera disita oleh Tuhan atau tidak? Atau kita mengelak? Maria ini bisa dikatakan seorang pahlawan iman, karena dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan. Tidak ada sedikit pun tawar-menawar. Dia sadar bahwa hidupnya hanya untuk kepentingan Tuhan. Ada beberapa hal yang harus dialami oleh Maria atau konsekuensi menerima kasih karunia itu. Hal yang pertama, Maria itu tidak memiliki masa remaja seperti wanita pada umumnya. Bayangkan Bapak Ibu, di masa remaja tersebut dia mengandung. Ini sesuatu dia akan dicibir oleh orang-orang sekitarnya. Ini adalah konsekuensi. Dia kehilangan teman-teman sahabatnya. Mungkin dia juga diperguncingkan, dipecakapkan. Dalam hal ini dia tahu konsekuensi menerima kasih karunia karena dia hamil di dalam masa pentundang. Belum menikah, belum bersuami, tetapi Maria sadar bahwa hidupnya hanya bagi Tuhan dan hidupnya bagi kepentingan Tuhan. Yang kedua, masa depan Maria itu bisa hancur karena dia mendapat aib, yaitu hamil di luar nikah. Waduh Bapak Ibu, kalau orang pacaran hamil di luar nikah aja kita malunya minta ampun. Benar gak? Itu aib, akan menjadi percakapan. Apalagi dalam tradisi orang Yahudi, hamil di luar nikah itu konsekuensinya dia menjadi cacian, hinaan dari masyarakat orang Yahudi pada waktu itu. Hal yang ketiga yang akan dialami oleh Maria ketika dia hamil di luar nikah, ia bisa dihukum mati karena hamil, dengan hukuman dirajam batu sampai mati. Inilah konsekuensi dari Maria ketika dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu. Sekarang kita mau belajar di balik resiko yang dialami oleh Maria ketika hidupnya disita oleh Tuhan. Tetapi Maria menyadari bahwa sesungguhnya dia berbahagia. Kenapa dia berbahagia? Karena dia mengemban misi Tuhan. Dia mengemban misi Bapa yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya dalam Yesaya pasal 53. Nubuatan tentang kelahiran Mesias itu sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dan pengenapan nubuat itu 700 tahun kemudian Yesus lahir ke dunia ini. Ternyata Maria tentu dia membaca kitab Taurat. Dia percaya apa yang disampaikan oleh para nabi itu pasti digenapi. Dan ketika malaikat datang dan Maria tahu ini kabar baik. Ini kabar sukacita, kabar kelepasan, kabar kemenangan. Dan sekalipun pertaruhannya hidupnya. Mari kita belajar seperti Maria yang mempertaruhkan hidup untuk Tuhan sepenuhnya. Seperti lagu tadi kita nyanyi, engkau lebih dari jantungku,
Engkau lebih dari napasku. Engkau segalanya bagiku. Kita menyanyikan lagu itu begitu menyentuh hati. Tidak sedikit air mata kita mengalir. Karena lagu itu memiliki muatan yang sangat dalam. Tetapi lagu itu jangan cuma menjadi hiasan di bibir. Tetapi lagu itu harus menjadi bagian hidup kita. Karena selayaknya demikianlah kita memperlakukan Tuhan sepenuhnya. Karena dialah kehidupan kita, bukan yang lain. Kalau Maria menjadi pahlawan iman, coba kalau Maria menolak hal itu, dia tidak berkata tidak kepada malaikat Gabriel. Jangan saya, yang lain saja. Apa yang terjadi? Ternyata Maria, dia dengan sadar, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau inginkan. Biar pada kesempatan pagi ini, ketika Maria menyambut kasih karunia itu, Alkitab mencatat Maria memuliakan Allah. Kita baca dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 48. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai 48. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyambut aku berbahagia, karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya disebut kudus. Maria tahu, dia sadar, walaupun cacian, hinaan, walaupun nyawa harus dipertaruhkan, tidak masalah. Ketika dia mendapat kasih karunia, dia bergirang, dia bersyukur, dia berterima kasih. Ternyata Elohim Yahweh Allah Israel telah mempersiapkan seorang wanita. Dan Maria di dalam hidupnya, perjalanan hidupnya, dia benar-benar hidup bergaul dengan Allah. Dia memisahkan dirinya dari dunia sekitarnya. Di masa remaja dia sudah memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan itu datang melalui malaikat Gabriel, dia tahu ini pesan yang luar biasa. Dia tahu Allah memperhatikan kerendahan hambanya. Bahkan Maria bisa berkata, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyambut aku berbahagia. Dialah wanita yang paling berbahagia, yang rahimnya boleh dipinjam untuk melahirkan Kristus. Berbahagia, kasih karunia, anugerah. Rahimnya boleh dipakai hanya menjadi saluran bagaimana Mesias ini dilahirkan. Waduh Bapak Ibu, Maria berbahagia. Dia sadar ini anugerah yang terbesar. Makanya jiwanya memuji Allah dan memuliakan Allah. Pernah satu kisah Bapak Ibu, ada seorang pasangan suami istri. Menikah sudah lama sekali. Sudah lama. Mereka tidak bisa punya keturunan. Sudah coba ini, sudah coba itu. Bahkan coba pakai bayi tabung. Semuanya gagal. Anggaran biaya semua sudah dikucurkan. Tetapi hasilnya tetap nihil.
Tahu gak bayi tabung Bapak Ibu? Sperma laki-laki itu diambil, dipilih yang terbaik. Dipilih yang terbaik. Setelah itu dimasukkan ke dalam rahim dari wanita tersebut. Ternyata gagal. Gagal. Tapi suatu ketika dokter berkata, istrimu enggak bagus set telurnya. Enggak bagus. Kamu kan kepengen punya keturunan. Kamu pinjam rahim seorang wanita. Bagaimana ini jadi wanita kalau keadaannya begini? Pinjam rahim, bukan rahim istrinya, tetapi rahim dari wanita lain. Ini kisah nyata. Saya melihat dunia ini antik, unik, aneh. Kecuali saya tidak tahu, dan orang yang dekat dengan kita, tentu namanya nggak mungkin saya sebutkan. Saya pasti rahasiakan. Ketika dokter bilang, istrimu nggak bisa mengandung, kamu cari wanita. Dicarilah wanita A, B, C, D. Tapi wanita yang dicari itu dikasih bayaran. Dikasih imbalan. Akhirnya diketemukan seorang wanita. Diketemukan seorang wanita. Kemudian dilakukan pertemuan dengan pihak dokter. Dicek segala macam. Wah, ini bagus. Ini masih muda. Dia sudah punya anak satu, wanita ini. Jadi suaminya bingung kan? Bingung nggak? Jadi suaminya bingung. Istrinya dipakai untuk bayi tabung. Untuk keluarga lain. Dilakukan pertemuan. Setelah itu ditentukan harinya. Semua deal-dealan di atas notaris. Oke. Nah, kalau nggak di atas notaris bahaya. Nanti sudah lahir, repot juga. Ini kan cuma pinjam rahim. Nah, setelah itu dilakukan pertemuan. Pada hari hanya diambillah sperma laki-laki itu, dipilih yang terbaik, kemudian dimasukkan kepada rahim wanita, bukan istrinya, orang lain. Selang waktu berjalan, hamil wanita tersebut. Wah, dilakukan pengecekan, bayinya bagaimana, makannya diperhatikan, benar-benar dijaga. Tapi jadi istri itu kan rahim orang lain. Coba. Sementara laki-laki dia itu kan benih orang lain. Bingung juga dunia itu. Biasanya kalau bayi tabung pakai rahim istri sendiri, bukan istri orang lain. Tapi ini kisah nyata. Mungkin di antara 8 miliar manusia saat ini, kira-kira berapa yang seperti ini? Dan saya baru menemukan satu. Ternyata dijaga, diperhatikan, check up. Wah, pokoknya diperhatikan. Tapi sedihnya ketika mengandung sudah 9 bulan lebih, tiba saatnya akan bersalin. Waduh, cewek itu sampai curhat. Aku sudah terlanjur sayang sama ini, anak ini. Aku cinta sama anak ini. Bagaimana? Dia menggumul. Sementara di satu sisi dia terikat dengan perjanjian. Begitu anak ini dilahirkan, kamu lepas hak asuh atas anak ini. Wah, itu pedih. Tapi itu yang terjadi. Ketika dia bersalin, dia menangis. Dia meraung-raung. Bagaimana ini juga ada bibitnya di situ. Inilah kisah. Kalau Maria mendapat kasih karunia untuk melahirkan Kristus, ini anugerah. Kisah Maria hendaknya menyadarkan kita bahwa kita juga dipilih oleh Allah.
Kita juga dipilih oleh Allah. Sadari itu. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Alkitab dengan tegas mengatakan hal itu. Bahkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sadari Bapak Ibu, kalau Maria dipilih untuk melahirkan Kristus, kita dipilih untuk mewarisi langit baru dan bumi yang baru. Katakan amin. Persiapkan itu. Persiapkan ini. Ini yang penting. Sadari kita telah dipilih oleh Allah dari segala suku, bangsa, dan kaum. Kalau kita boleh menjadikan Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, itu kasih karunia, ini kehormatan, ini anugerah. Sebenarnya kita tidak layak menerima kasih karunia itu. Kita orang-orang berdosa yang seharusnya masuk ke api kekal. Tetapi oleh karena rahmat anugerah Bapa di sorga mau membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Oleh sebab itu kita persembahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Jangan kita berpaling kepada dunia dengan segala kesenangannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita telah dipilih dari segala suku bangsa, ini kehormatan. Sadari, dari 8 miliar dunia ini, umat manusia, kita boleh termasuk dipilih oleh Allah. Ini kehormatan. Siapa di antara kita yang tadinya yang belum Kristen, coba angkat tangan, menjadi Kristen. Nah, kasih karunia. Kalau orang Batak, dari oroknya aja udah Kristen. Benar gak? Kita Konghucu saya. Tidak pernah mengerti kekristenan. Dengan nama Yesus saja gak pernah. Baru-baru ini saya pulang ke kampung halaman. Setelah puluhan tahun tidak pulang. Saya merenung. Saya ajak istri saya. Supaya dia tahu. Disinilah saya pernah dilahirkan. Saya dulu masa kecil saya mainnya di laut. Pertemuan air laut dengan sungai. Disebut muara. Itu hamparannya luas sekali. Tidak berujung. Di situ saya belajar berenang. Tahu gak Bapak Ibu, di air itu seperti air teh keruh, banyak buayanya. Tapi herannya ya, waktu umur saya masih mungkin di bawah 10 tahun, itu nekat lo berenang, nggak takut. Pada orang tua sudah ingatin, jangan berbahagia. Makin dilarang, makin jadi. Apalagi lagi hujan, itu lebih asik. Main peta umpet di dalamnya lagi. Tapi kemarin saya terharu. Saya lahir di kampung yang zaman itu belum ada listrik. Yang ada cuma petromak. Kalau malam-malam kita mau nonton TV, Bapak Ibu, itu pakai aki. Wah, saya pernah lahir di daerah begini. Yang minumnya pakai air hujan. Tidak punya masa depan. Tetapi saya bersyukur Tuhan memilih. Ada sosok Theophilus Kasanjuhati yang sudah dipilih oleh Tuhan. Enggak kebayang. Dan saya kemarin terharu. Saya mengingat, wah ada perubahan, sudah ada mobil. Dulu nggak ada mobil. Yang paling keren itu sepeda.
Tapi disitulah saya mendapat kasih karunia. Konsekuensi kita ketika kita menjadi umat pilihan Allah. Yang pertama, pisahkan dirimu dari dunia ini. Kalau Maria telah mempersiapkan hidupnya jauh-jauh hari, ketika malaikat Gabriel datang, jadilah padaku sebab aku ini hamba. Sekarang kita telah dipilih dan segala suku bangsa. Syarat pertama, ketika kita mendapat kasih karunia, kita harus memisahkan diri kita dari pecinta dunia. Kita baca 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. 2 Korintus 6, 17 sampai 18. Sebab itu keluarlah kamu di antara mereka dan pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru. Kita sadar, kita harus memisahkan diri kita dari pergaulan yang buruk. Sebab kita sadar bahwa kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Hidup yang kita miliki hari ini bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kalau kita tidak memisahkan diri dan kita masih menjadi manusia lama, Bapak Ibu, sekalipun kita telah dipilih, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Jangan menyia-nyiakan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus 2000 tahun yang lalu. Sebab di dalam Kisah Rasul 4, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Olehnya kita diselamatkan. Hanya satu-satu juru selamat. Nabi boleh banyak. Rasul boleh banyak. Imam boleh banyak. Tetapi juru selamat dunia cuma satu. Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Semua rasul, semua nabi, semua imam, semuanya mati. Dan kuburnya ada. Tetapi hanya satu-satu yang bangkit di antara orang mati. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari kita menghargai kasih karunia ini. Dengan memisahkan diri dari pecintaan dunia. Pisahkan dirimu dari pergaulan yang buruk. Sebab kita sudah hidup di akhir zaman. Sejarah dunia ini akan diakhiri. Kita melihat bagaimana Sumatera Barat, Tapanuli dan Aceh yang hari-hari ini mengalami bencana yang begitu besar. Tentu apa yang terjadi sebenarnya menjadi peringatan Tuhan. Menjadi signal Tuhan. Suara Tuhan. Bahwa sebelum Yesus datang kembali yang kedua kali untuk mengakhiri sejarah dunia ini, dunia akan dibawa kepada goncangan demi goncangan. Mari kita siuman, kita sadar. Sebentar lagi sangkakala akan berbunyi dan malaikat Tuhan akan turun. Dan Yesus akan turun bersama para malaikatnya. Dan orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan terlebih dahulu. Dan kita yang masih hidup akan diubah Tuhan dengan sekejap mata menjadi tubuh kemuliaannya. Kalau engkau tidak memisahkan dirimu dari dunia ini, kita tidak diangkat. Kita akan menyesal. Sekalipun kita telah menerima kasih karunia itu. Kasih karunia itu bukan murahan. Kasih karunia itu mahal. Kalau sepanjang tahun 2025 banyak dosa kesalahan yang kita lakukan, sudah saatnya kita bertobat. Jangan jadi Kristen Natal atau kristal
yang hadir hanya pada momen-momen Natal. Kalau Natal, waduh, berbondong-bondong datang. Tapi setelah lewat Natal, Bapak Ibu, yang muncul cuma Kristen Natal, munculnya pada perayaan Natal. Tapi yang saya lihat di sini tidak ada. Benar tidak ada, semuanya baik, aktif. Karena setiap minggu itu yang hadir itu lumayan banyak. Puji Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saksi. Bawalah rekan-rekan, bawa saudara kita, bawa teman kita untuk sama-sama bertumbuh di gereja ini. Dan kita dipersiapkan untuk menjadi penghuni kerajaan surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sadari kita harus meninggalkan manusia lama. Mari kita kenakan manusia baru yang penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Jadilah saksi Tuhan di tengah dunia yang semakin rusak. Kita baca Efesus 4 ayat 22 sampai 32. Ya, kita baca Efesus 4 22 sampai 32. Tentu ayat ini panjang, tetapi saya akan bacakan ayat per ayat. Yaitu bahwa kamu berhubung kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Perhatikan manusia lama nih. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja dan melakukan pekerjaan dengan baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, ayat 31 perhatikan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang. Dibuang di mana? Di antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Nah, ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu sudah lakukan? Sudah jadi manusia baru? Yang sudah melakukan firman ini angkat tangannya. Wah, gawat nih. Gawat. Kalau bukan kasih karunia, kita tidak diselamatkan. Jangan menyimpan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Itu harus dibuang. Kita sudah menjadi ciptaan baru. Ketika kita dibaptis, Bapak Ibu, tahu gak? Manusia lama kita itu mati. Yang suka ngomel mati. Yang suka fitnah mati. Yang suka nyolong mati. Manusia lamanya mati. Tapi jangan dibaptis, makin jahat. Mulutnya gak berubah, cuma badannya dibaptis. Itu lebih baik berenang. Akti baptisan itu kita telah mati bersama dengan Kristus.
Definisi dari baptisan itu kesediaan untuk meninggalkan dosa dengan segala hasratnya. Kalau kita dibaptis tapi kita tidak bersedia meninggalkan dosa, lebih baik jangan dibaptis. Apalagi yang mau dibaptis hanya karena mau pemberkatan nikah. Bertobat. Pak, saya mau dibaptis, Pak. Kenapa? Mau nikah, Pak. Bukan karena bertobat. Bukan, Pak. Persyaratan gereja. Coba, ironis gak? Banyak gereja ketika pasangan muda datang, Pak, saya mau dibaptis. Kenapa? Mau nikah. Rupanya persyaratan gereja itu harus menikah. Jadi saya mau dibaptis, Pak. Kapan bisa dilakukan? Tepuk cita dah. Nggak ada di sini ya. Nggak ada di sini ya. Nah, ini anak STT udah dibaptis belum? Hah? Jangan sampai masuk STT belum dibaptis. Ini bahaya nih. Udah dibaptis belum? Udah ya, puji Tuhan. Sebab salah satu syarat masuk STT pun harus mengalami kelahiran baru. Enak ya di kota Jakarta. Nah, indah ya. Nanti pulang kampung lagi kan nih? Saya ngomong pulang kampung lagi dah. Capek cuma lihat kerbau. Ya kan? Burung, bebek, kambing, sawah, hamparannya luas. Tapi satu jiwa berharga. Satu jiwa berharga. Mari kita tinggalkan manusia lama. Jadilah seperti Kristus. Aduh Bapak Ibu, kok waktu cepat sekali ya. Yang kedua, konsekuensi menerima kasih karunia. Kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus hidup dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, ingat itu, kita tidak bisa memandang wajah agung Yesus Kristus. Mari kita menjadi mempelai Kristus sejak di bumi. Kita dandani manusia batin dia kita. Kita baharui dari hari ke hari supaya kita cantik di mata Tuhan. Bukan cantik di mata manusia. Kalau cantik di mata manusia suka ngadu. Oh Pak, dia lakukan ini loh. Pak, dia lakukan ini loh. Pak, dia lakukan ini. Dia dengar lagi. Pak, dia lakukan ini Pak. Dia lakukan ini. Wah naik dia. Posisinya naik. Diangkat. Saya seumur hidup Bapak Ibu, saya tidak pernah carmuk. Tidak ada artinya camuk. Di dunia sekuler aja. Saya dulu bekerja. Ada persaingan sesama rekan karyawan. Kadang-kadang camuk karyawan itu. Supaya dia naik posisinya lebih cepat. Bila perlu ditikam, dipitnah. Di dunia sekuler aja saya nggak pernah melakukan. Lu mau naik, naiklah. Bagi saya, kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. 1000 tangan menarik kita turun, 1 tangan Elohim Yahweh sanggup mengangkat kita terbang tinggi. Apalagi jadi hamba Tuhan. Coba dengar, pernah gak saya ceritain sesuatu supaya posisi saya? Enggak. Saya tahu aja, saya gak pernah cerita. Saya cuma berdoa. Kiranya gereja ini enggak ya. Kita kan gereja GSKI gereja suara kebenaran Injil. Udah gereja suara kebenaran Injil. Dijauhkan dari hal-hal demikian. Sebab kita sedang berperkara dengan Allah, bukan manusia. Kalau kita jadi hamba Tuhan masih mencari perkenanan manusia, ingat itu. Alkitab mengatakan dia bukan hamba Kristus. Kalau kita masih mau dihargai oleh manusia, kita bukan hamba Kristus. Catat itu. Hari ini dia boleh terkenal, dia hebat. Nanti di pengadilan Tuhan, masing-masing kita semua terbuka.
Enggak ada yang tersembunyi. Mana gandum, mana ilalang, semua nampak. Hari ini kelihatannya tumbuh bersama. Biarkan. Yang penting hidup kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, kita nggak mungkin layak. Kita nggak mungkin layak. Saya katakan nggak mungkin layak. Kita belum berhadapan dengan Tuhan hari ini, muka dengan muka. Kalau kita kenal hamba Tuhan yang diurapi saja, kita dekat, rasanya kita nggak layak. Kalau ada dosa, ada kebencian, ada sakit hati, kita nggak layak. Terang sama gelap itu nggak bisa ketemu, nggak bisa bersatu. Seperti minyak dengan air, mau diobok-obok juga nggak bisa, Bapak Ibu. Paling sebentar, misah lagi. Kita mau jadi apa? Tergantung kita. Tapi kita memilih, aku mau berkenan di hadapan Tuhan. Sebab 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat 17. Dan jika kamu menyebut Bapa, yaitu yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang. Kita itu menumpang, kita itu merantau. Suatu hari kelak kita akan menutup mata. Sebelum kita menutup mata, sudah saatnya kita berkata, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Apakah aku layak? Aku berkenan. Kalau belum, Tuhan beri aku kesempatan untuk bertobat. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi ini memberkati kita sekalian. Amin.